Halo, selamat bertemu lagi anak-anak Bunda. Tentunya di pembelajaran tematik ya anak-anak Bunda. Semoga kalian dalam keadaan sehat tentunya. Oke, di pelajaran tematik yaitu tema 2 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan, kita belajar di subtema 3 yaitu menyayangi tumbuhan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Di dalam pelajaran bahasa Indonesia, kita belajar 2 hal. Yang pertama adalah wawancara. Wawancara itu adalah tanya jawab. Kemudian yang kedua adalah kata tanya. Banyak sekali kata tanya yang nantinya akan kita pelajari. Oke, yang pertama adalah wawancara. Apa sih wawancara itu? Nah, wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi mengenai suatu hal. Wawancara dilakukan oleh 2 hal. Yang pertama adalah pewawancara. Siapa itu pewawancara? Pewawancara yaitu orang yang melakukan wawancara. Kemudian yang kedua adalah narasumber. Siapa itu narasumber? Nah, narasumber yaitu orang yang menyampaikan informasi kepada pewawancara. Kemudian sebelum melakukan wawancara, pewawancara sebaiknya membuat daftar pertanyaan. Nah, ini penting supaya kita tidak lupa saat kita mewawancarai seseorang. Kemudian yang selanjutnya adalah isi laporan wawancara. Nah, ada topik atau tema wawancara. Temanya tentang apa ya? Misalkan bisa tentang hiburan atau tentang persahabatan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah tanggal wawancara, tanggal atau waktu, misalnya hari Selasa tanggal 26 Agustus 2020 dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah narasumber. Narasumber tadi adalah orang yang diwawancarai. Kemudian yang keempat adalah pewawancara. Pewawancara adalah orang yang mewawancarai. Oke. Yang kelima adalah pertanyaan wawancara. Nah, pertanyaan ini penting, jadi kita harus tulis dulu. Pertanyaannya tentang apa? Bagaimana cara untuk bisa sukses misalkan. Nah, kemudian yang keenam adalah jawaban dari wawancara juga kita harus tuliskan. Nah, di buku paket kalian itu ada format laporan wawancara. Ada judul, nama kelompok, tujuan wawancara, narasumber, waktu dan tempat, kemudian isi wawancara. Yang kedua adalah kata tanya. Nah, kata tanya itu ada apa, kemudian siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya akan kita bahas satu persatu ya tentang kata tanya. Yang pertama akan kita bahas adalah apa. Nah, apa digunakan untuk menanyakan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Kemudian contohnya. Contoh yang pertama adalah apa yang mendorong Bapak untuk melakukan usaha ini. Contoh yang kedua, apa yang Anda lakukan untuk menghemat energi. Contoh yang ketiga, apa warna baju kesukaan Ibu. Kemudian kalimat tanya yang kedua yaitu menggunakan kata siapa. Nah, siapa digunakan untuk menanyakan orang, jabatan atau pekerjaan.
Contohnya, yang pertama adalah siapa nama orang yang menjabat sebagai pimpinan di perusahaan Bapak. Yang kedua, siapa yang bertugas untuk membuat program acara ini. Yang ketiga, siapa saja yang diperbolehkan mengikuti kegiatan ini. Contoh kata tanya selanjutnya adalah kapan. Nah, kapan digunakan untuk menanyakan waktu? Contohnya, kapan Anda mulai pekerjaan di tempat ini? Kapan Bapak mulai usaha kue ini? Dan kapan Ibu tutup atau menutup toko ini? Kata tanya berikutnya yaitu di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana alamat toko Ibu yang baru? Di mana lokasi tempat kerja Anda sekarang? Dan contoh yang ketiga, di mana biasanya Bapak berjualan? Kata tanya selanjutnya adalah mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Contohnya, mengapa Anda bekerja di toko itu? Mengapa Bapak berjualan di sini? Dan mengapa Ibu membuat kerajinan itu? Kata tanya yang terakhir yaitu bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses, menjelaskan ciri-ciri atau sifat tokoh. Contohnya, yang pertama, bagaimana cara membuat kue itu? Yang kedua, bagaimana caranya agar Anda berhasil? Yang ketiga, bagaimana proses membuat kering tempe. Nah, sampai di sini anak-anak Bunda, pembelajaran kita di tematik tema 2, subtema 3, mata pelajaran bahasa Indonesia. Sampai bertemu di video selanjutnya. Namo Buddhaya. Dadah anak-anak Bunda.